ini saya hanya yang berpendapat yang mungkin nanti juga memberikan saran. Dari tadi yang saya dengar itu yang dijadikan objek hanya murid, tapi kita tidak memikirkan, tidak kemudian mempertimbangkan bagaimana nasib guru. Tadi di materi pertama disebutkan soal hak untuk anak, kemudian di materi kedua tentang sistemnya, konsep pendidikannya seperti apa. Sedangkan kita hidup di negara di mana pendidikan itu dianggap tidak penting oleh pemerintah. Pendidikan itu dianggap bukan sebuah program pencerdasan bangsa. Mungkin bapak-bapak sama ibu-ibu bisa cek di Google bagaimana kementerian pendidikan terkait itu dananya ada jauh di bawah beberapa lembaga yang lain. Bahkan yang paling tinggi jelas MPG. Walaupun mungkin ada keterlibatan dengan pendidikan, tapi harusnya pemerintah itu punya hasil analisis yang lebih mendalam. Sejauh apa makan bergizi gratis itu mempengaruhi pendidikan. Yang kita butuhkan, yang murid-murid, yang anak-anak butuhkan itu soal fasilitas pendidikan gratis, infrastruktur pendidikan yang betul-betul bisa mewadahi semua akses anak-anak. Tapi pada kenyataannya tidak. Itulah yang kemudian perlu untuk kemudian dari Pergunung, mungkin dari Pengurus Pusat Pergunung, izin Mas Sekjen, untuk bisa membawa aspirasi di akar rumput, membawa aspirasi masyarakat di bawah ini bisa dibicarakan secara diplomatis dengan pemerintah. Mungkin nanti juga dengan di IPW, kemudian di cabang bisa melakukan audiensi dengan pemerintah terkait. Ini menjadi penting. Jelas itu tadi daun ini di situ secara tidak langsung bahwa guru itu diminta untuk ikhlas. Tapi saya tidak bicara dalam konteks moralis. Kita hidup di dunia dan bayangkan ketika guru itu sudah di sekolah dia harus memikirkan murid-muridnya, di rumah juga harus memikirkan keluarganya. Dan itu dipaksa untuk ikhlas. Dan kasarnya ya, kan kita manusia masih butuh makan. Kalau kemudian nasib guru itu tidak dipikirkan oleh pemerintah, saya rasa pendidikan kita itu akan makin tertinggal. Dan belum lama, mungkin beberapa hari yang lalu, Presiden kita tercinta bahkan mengeluarkan statement bahwa pendidikan itu, kecerdasan itu tidak hanya didapatkan di sekolah. Memang betul, tapi kalau kemudian mengatakan bahwa sekolah itu tidak menciptakan generasi bangsa yang cerdas, itu sesuatu yang aneh menurut saya. Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, yang kemudian saya juga beberapa sempat fokus lah konsen untuk kemudian melihat situasi politik di negara kita. Ini yang menjadi penting. Kenapa kemudian pendidikan seolah-olah menjadi sesuatu yang betul-betul tidak dipikirkan, atau memang justru kita itu dipaksa untuk tetap menjadi bodoh karena tidak diberikan fasilitas pendidikan yang mumpuni. Kira-kira gitu. Baik, itu entry point pertanyaan. Nah, itu ini pendapat saya ya, Mas Pak. Baik. Kalau untuk saran dari saya harusnya dari Pergunung melalui organisasi Pergunung ini itu bisa mewadahi aspirasi masyarakat. Kalau saya simpulkan 3 poin. Pertama adalah perjuangan nasib guru, betul? Ya. Terutama guru swasta, betul. Kalau guru negeri sudah pada kaya ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa perjuangan nasib guru? Karena tadi narasumber pertama bicara tentang perlindungan, pengawasan dan pendidikan anak. Narasumber kedua bicara tentang Sisdiknas dan Sisdiknu. Tidak bicara tentang guru, nanti akan dijawab oleh narasumber. Kemudian pertanyaan kedua adalah Pergunung wajib membawa aspirasi dari guru itu tadi. Ya, aspirasi dari guru-guru di dan kesejahteraan guru. Swasta, kemudian bisa audiensi dengan pemerintah. Ya, kalau aspirasi kita dengan DPR sudah, publikasi di media digital boleh di searching detik ini, resolusi Pergunung, perjuangan Pergunung, ditulis saja resolusi Pergunung atau usulan hasil Rakernas Pergunung 2025
2025 itu ada semua. Di situ banyak sekali poin-poin yang kita perjuangkan, sedang kita perjuangkan. Tapi maaf Pak, belum disepakati. Oh belum, sedang kita perjuangkan, sedang kita perjuangkan. Baik bagaimana komisi 10 apalagi kalau guru yang mahasiswa luar biasa. Tapi poin-poin pentingnya sudah ada di searching di digital detik ini. Resolusi Pergunu 2025, usulan Rakernas Pergunu lah, pokoknya Rakernas Pergunu, resolusi Pergunu di situ ada poin-poinnya, ada 9 poin. Kita berjuang bersama-sama dengan Pergunu ya. Baik, terima kasih pertanyaannya luar biasa. Aplaus buat penanya kita. Silakan.